Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurniati Solihah, NIM 185100021, kelas statistik B dengan dosen Bapak Nanang Khairuddin. Di sini saya akan menjelaskan statistika non-parametrik. Yang pertama yaitu pengertian dari statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya atau belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Oleh karenanya, statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi data, pada dasarnya data berjumlah kecil, yakni kurang dari 30 data. Selanjutnya yaitu keunggulan statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar. Jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametrik, misalnya mengenai sifat distribusi data, tidak terpenuhi, maka statistik non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan statistik parametrik. Yang kedua yaitu perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan. Yang ketiga yaitu untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang keempat yaitu uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal atau ordinal. Yang kelima yaitu efisiensi teknik-teknik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Yang selanjutnya yaitu kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama dari kekurangan statistik non-parametrik yaitu jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua yaitu prinsip perhitungan dalam statistik non-parametrik memang relatif lebih sederhana. Namun demikian, proses atau tahapan perhitungannya sering sekali membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. Yang ketiga yaitu jika sampel besar, maka tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Jadi kapan sih waktu penggunaan statistik non-parametrik itu? Jadi waktu penggunaan statistik non-parametrik itu ketika sampel ukuran kecil atau tidak melibatkan parameter populasi. Data yang digunakan merupakan data ordinal atau nomina. Bentuk distribusi populasi dan tempat pengambilan sampel tidak diketahui menyebar secara normal. Ingin menyelesaikan masalah statistik dengan cepat. Bila asumsi-asumsi yang diperlukan pada suatu prosedur pengujian parametrik tidak terpenuhi, bila penghitungan harus dilakukan secara manual. Berikut merupakan langkah-langkah pengujian hipotesis statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan nilai tabel. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Pengujian hipotesis itu ada macam-macam loh. Yang pertama yaitu ujian tanda atau sign test. Yang kedua yaitu uji urutan bertanda atau Wilcoxon atau signed rank test. Yang ketiga yaitu uji korelasi urutan Spearman. Yang keempat yaitu uji Mann-Whitney. Yang kelima yaitu uji Kruskal-Wallis atau H-test. Yang keenam yaitu uji Run. Yang ketujuh yaitu uji median. Yang kedelapan yaitu uji Kolmogorov. Nah, berikut contoh kasus statistik non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon. Jadi di sini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan pada kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel yang ada pada gambar. Nah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian atau HA adalah ada perbedaan hasil belajar pretest dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 8A. Nah, berikut cara melakukan uji Wilcoxon dengan SPSS. Yang pertama, seperti biasanya langkah pertama buka program SPSS, kemudian klik variable view. Pada tampilan ini kita akan memberikan nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian dengan ketentuan
pengetahuan. Variabel penilaian pretest, maka isikan pada nama ketik pre, pada type pilih numeric, pada white pilih 8, pada desimal pilih 0. Label ketik pretest, value pilih none, missing pilih none, column pilih 8, align pilih scale. Selanjutnya itu variabel kedua, post test, maka isikan name ketik post, type pilih numeric, white pilih 8, desimal pilih 0. Label ketik post test, value pilih none, missing pilih none, column pilih 8, align pilih scale, sehingga tampak di layar sebagai berikut. Jadi bisa dilihat ya di gambar yang saya tampilkan. Yang kedua, setelah penamaan variabel dibuat, langkah selanjutnya klik data view, lalu isikan data penelitian di atas sehingga akan tampak di layar sebagai berikut. Silakan lihat gambar yang ada pada layar Anda. Nah, yang ketiga yaitu langkah berikutnya, klik menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih To Relate Sample. Bisa kalian lihat di gambar yang telah saya tampilkan. Nah, yang keempat, maka di layar akan muncul kotak dialog To Relate Sample Test. Selanjutnya, masukkan variabel pretest pre dan post test post ke kotak test pairs secara bersamaan. Kemudian pada bagian test type, berikan tanda centang pada pilihan Wilcoxon. Lalu klik OK. Nah, bisa lihat di gambar ya, sudah sangat jelas. Yang kelima yaitu maka akan muncul output Wilcoxon Signed Rank Test sebagai berikut. Interpretasi output uji Wilcoxon yang pertama yaitu negatif ranks atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test adalah 0, baik itu pada nilai n, min rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai post-test. Yang kedua yaitu positive ranks atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test. Di sini terdapat 22 data positif atau n, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai post-test. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253,00. Yang ketiga yaitu TIS adalah kesamaan nilai pretest dan post-test. Di sini nilai TIS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis Wilcoxon. Dalam uji hipotesis kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output test statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output di atas, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon yaitu yang pertama, jika nilai asymptotic two-tailed lebih kecil dari pada 0,05 maka HA diterima. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai asymptotic two-tailed lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Nah, untuk pengambilan keputusan dan pembuat kesimpulan berdasarkan output tes statistik di atas, diketahui asymptotic two-tailed bernilai 0,000. Karena nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Nah, sekian pembahasan tentang statistik non-parametrik yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.